sekalian, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kembali Tuhan, kami berkumpul siang hari ini di tempat ini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dan bersama-sama dengan kami, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya.
teman-teman juga. Boleh Bapak Ibu silakan duduk kembali. Siang hari ini Tuhan kami mau datang padamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan siang hari ini datang menyembah Engkau di tempat ini Tuhan.
pengakuan kedalaman hati kami, Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, Allah satu-satunya yang benar dan besar itu sudah hadir di tempat ini. Karena kami tahu Engkau terikat dengan firman-Mu. Ketika kami naikkan pujian, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan Engkau juga berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul sepakat dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami deklarasikan, kami sepakat sehati bahwa kami menyembah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Maka kami percaya kehadiran-Mu akan membuat kami mengalami terobosan. Kehadiran-Mu membawa kami dalam kesembuhan dan pemulihan. Kehadiran-Mu membawa kami di dalam kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya ketika kami selesai ibadah ini, kami mengalami terobosan secara spiritual kami. Kami mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami hari ini, kami sebentar mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus beri kami pengertian, hikmat, dan berikan kami pengetahuan. Bahkan Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami percaya doa yang kami naikkan, Tuhan sudah menjawab dan mengabulkan. Sebab doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum duduk beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk worship leader, singer, para hamba-hamba Tuhan, imam musik yang menghantar kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Baik, saya sudah sampaikan kepada koordinator atau juga sudah pasti dari Pak Gembala ini, Pak Heri Padaman ini ada potongan gembala ini. Puji Tuhan. Baik, saya akan berikan tema barometer atau tolok ukur pertumbuhan rohani kita. Ibu Bapak, sebelum kita baca beberapa ayat, dan terima kasih sebelumnya, saya sudah 4 kali di sini kalau nggak salah. Di Bapak Ibu percaya saya, puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaannya. Bagaimana cara supaya kita mengetahui bahwa apakah rohani kita ini bertumbuh atau tidak, bukan berkaca kepada orang lain. Jadi tolok ukurnya, barometernya bukan pengalaman orang lain, tetapi pengalaman pribadi kita dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu kita bisa mengampuni dan sekarang tidak bisa mengampuni, itu saya pastikan nggak bertumbuh. Sebaliknya, kalau 5 tahun kita kesulitan untuk mengampuni orang dan saat ini dengan mudahnya kita dengan kasih Tuhan bisa mengampuni orang, mengalami pertumbuhan. Jadi bukan hanya ekonomi yang mengalami pertumbuhan, tetapi juga rohani kita mengalami pertumbuhan. Amin. Ya, baik. Jadi tolok ukurnya, barometernya adalah kita sendiri. Tentu ada beberapa alat ukurnya. Apakah kita ini mengalami pertumbuhan atau tidak? Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-5. Jadi saya tidak perlu perkenalan lagi ya Bapak Ibu ya, karena saya sudah, Bapak Ibu sudah kenal saya. Walaupun belum kenal, saya ini hamba Tuhan yang sudah terkenal. Baik, mari kita buka atau baca di dalam Lukas pasal 5. Mulai ayat yang ke-1. Dengan cepat saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jalannya, bukan jalan ya, kail, bukan kail. Alat penangkap ikan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya,
aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak atau robek. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Nah, Ibu Bapak kekasih Tuhan, yang pertama untuk tolok ukur atau mengukur alat uji kita bertumbuh atau tidak, nomor ayat yang pertama atau poin yang pertama adalah apakah ketika hidup ini, baik kita mengambil keputusan, baik kita punya motivasi apapun dan bekerja juga di sini, apakah kita melandaskan semuanya dengan firman Allah? Ibu Bapak, ini orang berbondong-bondong banyak sekali di danau itu ingin atau hendak mendengar firman Allah. Ketika Bapak Ibu menempatkan firman Allah dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita, semua aspek hidup kita, maka hidup kita kalau melandaskan semuanya dengan firman Allah, maka hidup kita akan akurat dengan kehendaknya Tuhan, akan presisi dengan apa yang Tuhan mau. Jelas, karena ketika kita tenggelam dalam firman Allah, itu adalah firman yang tertulis, Allah yang tidak kelihatan, dimanifestasikan dengan konkret dalam suratnya, dalam tulisannya, dalam Alkitab. Ibu Bapak sudah waktu itu, kalau tidak salah awal saya di sini pertama hadir, saya tanya apakah Bapak Ibu sudah membaca secara kronologis dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa kali? Kali ini saya tidak akan tanya, nanti yang belum nanti biar nggak malu. Tapi yang belum cepet-cepet dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya ada gift, ya walaupun nggak mahal amat. Saya minta satu orang bisa nggak menghafal, bukan menghafal ya memang menghafal 10 kitab pertama dari Kejadian, 10 pasal, 10 kitab. Ada yang bisa? 10 saja ya, silakan. Maaf, bukan ya. Ya. Kejadian keluaran Iman bilang ulangan Yosua Hakim-hakim 21 sampai 21. Mantap. Kasih Bu. Jangan lihat bedanya tapi lihat cinta saya kepada saya. Ya. Ibu Bapak, ketika kita melandaskan segala sesuatu dalam hidup kita tepat dengan firman Tuhan, presisi dengan firman Tuhan, maka sekali lagi hidup kita akan akurat dengan Tuhan. Coba bayangin Bapak, kalau kita sudah sehati dengan Tuhan, apa yang juga Tuhan kasih? Tadi yang 10 kan, siapa yang bisa melanjutkan dari Tawarikh, setelah Tawarikh sampai Mazmur saja? Ada yang bisa? Dari Tawarikh tadi sudah ya. Setelah Tawarikh apa kira-kira? Sampai Mazmur saja ada? Bisa? Ada. Setelah Tawarikh Sudah, Tawarikhnya sudah. Iya, Tuhan memberkati. Wah, saya suka kita hari ini. Lain kali saya kesini harus bawa ini ya, bawa banyak ya. Nanti yang lain saya ajak jalan-jalan, nginep 3 hari, nginep di rumah saya. Nah, ini hanya saya senang, suka cinta Bapak. Saya saja ya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Ketika Bapak Ibu dengan sibuknya seperti ini dan meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, saya yang manusia, saya senang. Apalagi Tuhan ketika kita melekat, mendekat dan juga membaur dengan firman Tuhan, betapa sukacitanya Tuhan dalam hidup kita. Maka kadang-kadang kita belum doa pun Tuhan sudah menjawab. Belum doa.
Ya, baik. Sebelum kita cinta atau merindukan lapar haus akan firman Tuhan, kita harus punya motivasi atau ada peran sebelumnya, yaitu mendengar. Kata mendengar itu peran telinga. Baik yang tidak, maksudnya ada berita baik maupun berita buruk, pasti kita akan mendengar. Daripada kita mendengar berita buruk, lebih baik kita mendengar kabar baik. Amin. Nah, kabar baik adalah firman Tuhan. Dan saya apresiasi sekali lagi buat ibu, bapak, saudara yang dengan segala kesibukannya meluangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Saya tidak akan banyak, mungkin kalau waktunya nyampe 4 poin, kalau tidak nanti yang 2 berikutnya biar saya diundang lagi. Bapak Ibu, jadi peran firman Tuhan atau peran telinga kita itu sangat penting. Karena apa? Iman kita sendiri, iman itu sendiri timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kalau di rumah baca firman Tuhan, jangan dibatin. Kita bukan orang kebatinan. Kita adalah orang-orang yang mendeklarasikan firman, supaya firman ketika kita deklarasikan, itu akan mempengaruhi atmosfer rumah kita, mempengaruhi atmosfer hati kita, dan iman kita bisa timbul. Ketika iman kita timbul, Tuhan di surga bilang, sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan imanmu. Atau jadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan selalu mencari iman. Maka ketika nanti akhir zaman, ketika Tuhan datang, Tuhan gak mencari harta benda Bapak Ibu. Yang Tuhan tanya adalah, apakah kau punya iman atau tidak. Nah, iman selalu bersumber dengan Alkitab. Gak bisa enggak. Bersumber dengan firman Tuhan. Ibu Bapak, saya sangat tertarik dari judul Alkitab saja. Lembaga Alkitab Indonesia sangat bagus memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini satu proses pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari ikan, orang cari ikan menjadi orang yang suka penjala manusia. Itu murid-murid Kristus. Dan ini terjadi di satu danau 4 nama. Kenapa 4 nama? Karena di daerah danau ini di seberang kirinya daerah Genesaret atau kanannya Tiberias, di belakangnya Galilea, yang di depannya Kineret. Jadi satu danau 4 nama karena dikelilingi daerah-daerah itu. Nah, ada banyak peristiwa yang luar biasa, mujizat-mujizat terjadi di Genesaret ini. Kenapa? Tuhan ketika datang di sini, ketika datang di sana, orang berbondong-bondong ingin mencari firman Tuhan, dan tidak ada yang mustahil atau maka terlalu sering Tuhan mengadakan mujizat di daerah sini. Dan saya suka dengan danau ini. Kenapa? Danau ini sekali lagi Tuhan banyak melakukan mujizat di Genesaret. Sebaliknya, Tuhan terlalu sedikit melakukan mujizat di Nazaret, kampungnya sendiri. Kenapa? Kampungnya sendiri gak percaya Yesus. Malah dikatakan, orang gila, anak tukang kayu, masa juru selamat. Jadi ditolak. Tapi juga Tuhan senang ketika di danau ini. Nah, sebelum pandemi, Tuhan kasih kesempatan buat saya ada di danau ini. Dan entah kenapa di danau itu saya mendeklarasikan waktu itu belum pandemi, dan saya katakan saya akan perdamaikan Indonesia dengan Israel, karena waktu di kapal itu diizinkan untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya dan dipasang bendera antara Indonesia dan Israel. Waktu itu belum terlalu suhu politik sudah mulai memanas, tapi yang jelas saya berdoa ketika saya pulang, bencana besar di Indonesia tidak boleh lama-lama, tidak boleh dari 3 atau 4 tahun, dalam nama Yesus. Pas saya turun, ada salah satu anggota, Pak, nanti di Indonesia ada bencana apapun. Saya juga gak sadar tadi ngomong apa. Nah, coba kita lihat saya yang di Galilea, saya pas di ini yang foto saya. Ya sedikit Bapak Ibu, ya. Saya mendeklarasikan waktu itu saya belum tahu bahwa Indonesia akan terpapar bencana pandemi, tapi saya katakan Indonesia, Israel, udah lama-lama nanti ada yang naksir lagi, akan ada perdamaian. Dan Ibu Bapak tahu beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang PBNU datang ke Israel. Walaupun ada sedikit masalah, tapi sudah mewakili bangsa Indonesia supaya orang Indonesia jangan suka-suka untuk bangsa Israel.
Nah, puji Tuhan, pandemi nggak sampai 4 tahun ya Bapak Ibu ya, bahkan nggak sampai 3 tahun ya, hampir 3 tahun lah. Wah, saya waktu itu juga nggak tahu, saya mendeklarasikan itu. Tapi puji Tuhan, ada banyak berita yang memang juga menyedihkan buat saya. Di kalangan pendeta sendiri, ada 500 lebih pendeta is dead karena pandemi. Coba kalau misalnya 5 tahun pandemi, mungkin pendetanya habis di Indonesia, tinggal jemaatnya yang sakti malah. Pendetanya malah mati. Saya juga terpapar juga, tapi nggak mati Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang, aku nggak mati sampai Tuhan Yesus datang. Itu iman saya, nggak percaya nggak apa-apa. Jadi saya tetap hidup nanti sampai Tuhan Yesus datang. Yang mau ikut, ayo. Jadi nanti saya nggak mati. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saya masih hidup dalam visi. Itu iman saya, nggak percaya nggak apa-apa. Saya nggak paksa. Baik, yang pertama, barometer apa kita bertumbuh atau tidak, apakah kita lapar, haus akan firman Tuhan. Bukan hanya lapar dan haus, dan Tuhan Yesus luar biasa ya, waktu khotbah di bukit, barang siapa yang lapar, haus akan firman Tuhan, ia akan dipuaskan. Kenapa harus lapar dan haus? Ketika orang hanya lapar, racun pun bisa dimakan. Maka ketika kita pun salah makan, tanda kutip racun firman Tuhan, kan banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang menginvestasikan firman Tuhan seenak udel sendiri. Bahkan sekarang lagi diserang, Alkitab katanya sudah direvisi kan. Bodoh amat. Tapi yang jelas firman Allah adalah Allah sendiri, dan semua firman Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Jangankan satu kalimat, satu iota pun akan Tuhan genapi. Karena ini firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Untuk mengukur rohani kita, apakah kita lapar haus? Maka harus haus supaya menetralisir ketika kita salah mendengar firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang salah, tetapi interpretasi yang salah. Karena kan banyak Bapak Ibu hamba Tuhan di YouTube itu ya, oknum, saya katakan oknum. Dan juga yang lain lah, sudah di dalam kita nggak ada kesatuan, maka diserang habis-habisan firman Tuhan. Tetapi yang jelas, ini Alkitab, ini buku yang terlaris seluruh buku-buku kitab yang ada. Luar biasa. Nanti saya kirim video Pak ke Pak Heri Padamian. Kalau ada Bapak Ibu yang mau nanti minta dikirim. Ya bukan saya yang ngomong, tapi saya dapat video itu dan itu luar biasa. Alkitab itu firman Tuhan. Baik, jadi yang pertama, mari kita, apakah kita bertumbuh atau tidak? Apakah kita haus lapar akan firman Tuhan dan menempatkan firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, baik dalam memilih pasangan hidup, baik dalam menentukan sekolah anak-anak kita, apakah kita melandaskan firman Tuhan. Memang ada Pak, kita berdoa, nak, kamu nanti sekolah di A. Saya lihat di Alkitab dulu ya. Nama misalnya contoh dulu anak saya masuk di ACC. Kira-kira ada nggak suruh firman Tuhan? Coba anakmu masuk di ACC. Kok saya seluruh Alkitab nggak ada ya? Nggak ada tulisan ACC ya? Nggak juga gitu Bapak Ibu. Yang bisa ngomong ACC itu Roh Kudus. Bapak Ibu percaya nggak sih kalau Tuhan itu bisa bicara? Percaya? Siapa yang percaya angkat tangan? Yang nggak percaya angkat tangan? Yang tidak punya yang nggak punya tangan angkat tangan? Enggak, semuanya punya angkat tangan. Saya percaya di sini firman Tuhan. Roh Kudus bisa bicara di luar Alkitab, tetapi nggak bertentangan dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama, mari kita ukur rohani kita. Apakah kita selalu haus, lapar akan firman Tuhan? Maka ketika kita salah mendengar interpretasi firman Tuhan, harus disertai dengan minum, karena haus kan. Dan firman Tuhan juga dianalogikan seperti susu yang murni dalam 1 Petrus. Firman Tuhan itu juga seperti air susu yang murni. Maka ketika kita minum tanda kutip racun, interpretasi firman Tuhan yang salah, kita harus minum. Kita harus crossing lagi ayat satu dengan ayat yang lain. Itu nggak ada yang bertentangan Bapak Ibu. Kata haus dan harus minum, itu kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita minum aliran air kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Dan nanti Roh Kudus akan bicara, anakku itu salah, penyampaian itu salah. Dan kita akan dikasih tahu. Dari kata minum itu kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita menerima aliran kuasa Roh Kudus. Itu yang akan membuat kita bertumbuh. Sekaligus ayat
ayat 1 ini cara bagaimana kita bertumbuh. Nah, bagaimana? Dengan makan firman. Orang tua akan sedih ketika melihat anaknya yang 17 tahun masih mental anak-anak atau mentalitas dan juga cara ngomongnya seperti anak-anak. Saya kasih contoh saja lah. Yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu tolong angkat tangan. Bapak Ibu pasti akan bersuka cita ketika anaknya yang umur 2 tahun minta ngomong begini. Papa minta susu, minum susu. Pasti seneng ya, karena berarti ini akan bertumbuh. Bayangkan kalau orang tua punya anak 17 tahun bilang begini sama papa mamanya, papa mau minum cucu. Kira-kira sedih atau sukacita orang tua seperti akan sedih. Bapak kita di surga juga begitu, Bapak. Ketika kita mengalami pertumbuhan, Bapak kita di surga bersukacita. Tetapi ketika kita jadi orang Kristen sudah 10 tahun, ada, bukan di sini, di Bogor Bapak Ibu ya. Yang di Bogor minta maaf. Emang orang Kristen ada puasa, Pak? Loh kamu sama ini gak puasa? Emang ada Kristen puasa? Astagfirullahaladzim. Berarti justru yang puasa yang benar itu menurut firman Tuhan dari kita nih ada puasa. Lah mereka kan lebih hebat dari kita. Hebat apaan? Subuh-subuh sarapan. Ya kan? Mereka maksudnya orang seberang. Itu bukan puasa, itu menunda makan. Menunda makan itu semua orang bisa. Lalu apa? Puasanya orang Kristen kalau menurut tradisi Yahudi dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi 24 jam. Wah kaget ya, tambah shock. Untung nggak pingsan loh. Jadi orang yang ada puasa, ya hitung-hitung juga untuk apa? Maksudnya ibu-ibu yang sudah mulai 60 tahun ke atas yang sudah mulai pengembangan ke kanan dan ke kiri perlu puasa biar penting lah. Biar suaminya terus aduh, mama tambah langsing nih. Biar nggak langsung Bapak Ibu, biar tetap langsing. Ya hitung-hitung begitulah ada, maksudnya ini intermezzo. Tapi ada puasa, orang Kristen 10 tahun nggak tahu kalau kita ada puasa. Puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saya berputar di sini terus ya. Berarti di sini saya percaya ibu bapak saudara adalah orang-orang yang lapar haus akan firman Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana cek supaya apakah kita ini bertumbuh atau tidak. Yang keempat, ayat yang keempat maksud saya. Dikatakan setelah saya berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Lalu ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau mau saya tambahin ayatnya, saya pernah bercanda sama Tuhan tidak marah kok. Simon bisa saja bilang gitu, Yesus, gue ini nelayan dari kecil. Bahkan waktu dilahirkan pun sudah saya bisa mancing. Lah lu tukang kayu, ngajarin gue suruh nolak ke belakang. Udah sepanjang malam saya ini cari ikannya nggak ada. Bapak Ibu ternyata memang ini sudah pagi menjelang siang. Ibu bapak tahu, ikan itu kalau siang memang lagi rapat, paling suruh paling dalam. Tapi anehnya siang-siang nanti ketika Simon ini taat, dia tadi kita sudah baca, jalannya hampir robek oleh karena apa? Taat. Sebelum taat, orang akan susah taat kalau nggak rendah hati. Coba misalnya Simon ini sombong, saya ini, profesi saya ini penjala ikan, lah guru tiap hari pegang pasah, pegang apa tuh? Alat-alat tukang lah, martel, obeng, tang, paku, cat, kayu, dan segala macam. Terus ngajarin saya suruh paling dalam. Mana bisa? Tapi puji Tuhan Simon gak ngomong gitu. Dia bilang gini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini koma ini.
kalau menurut teksnya ini apa-apa ini Yunani itu salah satu kata saja kadang-kadang maknanya banyak Bapak. Nah, kata apa-apa ini kalau kita lihat teksnya itu ada jeda yang cukup lama karena Petrus karena kepapa. Terus Tuhan Yesus memandang dia sampai kedalaman hatinya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, bolehlah. Siapa tahu spekulasi, untung-untungan siapa tahu. Yang saya coba. Untung dia merendahkan hati, nggak ngomong. Saya ini paling jago, namanya. Guru tuh tiap hari itu yang diurus, bukan dia diurus kayu, furniture. Tapi luar biasa Simon. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan luar biasanya bukan hanya ngomong, tetapi dia bertindak. Ketaatan itu adalah bertindak. Ketaatan sepenuhnya itu dilakukan dengan tindakan. Ketidaktaatan sama dengan tidak taat. Atau setengah ketaatan sama dengan ketidaktaatan. Nah, luar biasanya waktu Petrus menebarkan jalan dan juga teman-temannya, ketiga temannya yang disebut sokol guru itu, Andreas, Yakobus, dan luar biasanya Bapak Ibu, ikan sebanyak itu jalannya cuma hampir robek, nggak robek, karena saking banyak, tapi nggak robek, hampir robek itu menunjukkan bahwa ini juga salah satu mujizat yang seringkali kita lewat. Ikan segitu banyak, waktu di jalan nggak robek. Ini juga salah satu mujizat. Jadi ketaatan Bapak Ibu diawali dengan kerendahan hati. Ada hari ini saya amati orang baru S1 kayak saya ini baru S1, waduh, udah pengen lebih pinter dan pengennya pinter melebihi Tuhan. Dan saya pernah protes juga sama Tuhan Bapak Ibu, tapi makin kesini makin sadar. Puji Tuhan. Jadi lapar haus akan firman Tuhan, kerendahan hati, ketaatan, udah langsung 3 aja. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Bilang kanan kiri, kita ikut Yesus. Kita ikut Yesus. Enak Bapak Ibu ikut Yesus. Serius. Mari kita tinggalkan segala pengalaman kita, intelek kita, apalagi gelar kita, kehebatan kita. Waktu ketemu Tuhan nggak ada apa-apanya. Makanya Paulus bilang, apa yang aku ke belakang itu, maksudnya segala kesuksesanku itu sampah, masa lalu itu sampah. Bapak Ibu kenal Paulus? Paulus itu luar biasa. Ketika ketemu Tuhan, dianggap semua hasilnya, dia tidak cacat dalam hukum Taurat, dianggap sampah karena ketemu Tuhan. Ayat yang ke-11 saya namakan, kita ikut Tuhan, hidup dalam kasih karunia. Itu sangat enak Bapak Ibu. Mari kita ambil keputusan siang hari ini supaya kita terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Ketika kita sudah melupakan di masa lalu kita, melupakan kehebatan kita, melupakan pengalaman kita yang hebat maupun yang gagal, tapi kita fokus ikut Tuhan Yesus, maka hidup kita akan presisi seperti yang Tuhan mau. Dan kekristenan kita bukan beragama, kekristenan kita adalah gaya hidup Kristus dalam hidup kita. Saya mau akhiri di poin yang pertama tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bekerja di sini karena melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Setidaknya ada 4 ayat sedikitnya. Orang bekerja itu, 1, melakukan firman Tuhan. Kenapa? Yesus berkata, sampai hari ini pun aku bekerja. Itu 1. Kedua, waktu di kantor sebagai karyawan, hendaklah engkau menghormati pemimpin, bahkan yang bengis sekalipun. Bapak Ibu belum nggak punya pemimpin yang bengis kan? Maka setialah dalam pekerjaanmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi yang bos, ingat, jangan sombong. Engkau juga punya pemimpin di atasmu. Siapa?
Ya setidaknya kalau diurut-urut nanti ada Tuhan. Maka saya kalau bicara di kalangan orang hukum, saya bilang, Bapak-bapak hakim, jangan suka menghakimi dengan tidak adil, karena Pak Hakim juga punya hakim. Siapa? Yesus hakim yang adil. Bapak boleh mengubah-ubah hukum di sini, tapi nanti Pak pengadilan terakhir nggak bisa mengelak ada hakim yang adil, Tuhan Yesus. Yang ketiga, orang bekerja itu juga bilang 2 Tesalonika 3:10, yang tidak bekerja jangan apa kok ragu-ragu, jangan apa? Makan. Pak Pendeta bekerja enggak? Bekerja enak aja. Saya bekerja Bapak Ibu. Bukan hanya bekerja dalam dan enggak. Saya juga punya pekerjaan. Setidaknya kalau di rumah ngepel. Kalau di rumah banyak kerjaan. Jadi orang bekerja pasti makan. Ya, puji Tuhan. Dan yang ayat yang terakhir, orang yang bekerja adalah orang yang bekerja layak mendapat upah. Saya katakan juga yang bos-bos, hati-hati, jangan kejam, jangan melakukan disipliner yang terlalu ketat buat karyawan. Kalau telat lagi, Bapak Ibu kekasihan. Siapa tahu di rumah ada pergumulan, ketika sampai di kantor coba disambut dulu. Coba kalau pemimpin yang luar biasa, kamu telat ya? Iya bos, maaf, minum dulu. Waduh, itu kayak tengah hari disiram air hujan, betul? Adem gitu. Coba kalau ada bos-bos yang di sini terapkan gitu. Karyawanmu, anak buahmu pasti loyalnya tinggi terhadapmu. Amin Bapak Ibu. Saya juga terapkan dalam hidup kita. Minimal 4 ayat orang bekerja melakukan firman Tuhan, maka pasti diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita nyanyikan satu ini ya. Mengikut Yesus keputusan. Sebelum saya berdoa. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mari kita singkat. Ku tak amin. Ku tak gentar. Sekali katakan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Sekali katakan. Setiap kita kami percaya untuk memberkati mengikut Yesus keputusan. Apapun persoalan, apapun problem kami mau terus bertumbuh. Ketika kami berjumpa dengan Kristus. Haleluya. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Putrakan ini Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu siang hari ini. Kami percaya mereka ke tempat ini bukan tidak ada masalah, tapi kami tahu ketika kami fokus mengikut Kristus, meninggalkan segala sesuatu, bukan berarti kami harus tinggalkan pekerjaan kami, bukan, tetapi kami mengutamakan Kristus, memprioritaskan Yesus, bahkan hanya only Jesus, hanya Yesus pusat perhatian kami. Maka yang kami kerjakan pasti dibuat berhasil. Apa yang menjadi sakit penyakit kami
diselesaikan oleh Tuhan. Karena kami fokus mencintai, mengasihi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak di tempat ini. Berkati Smart Friend. Berkati direktur, direksi, pemimpin yang paling atas, sampai karyawan-karyawan, bahkan sampai satpam, sampai office boy, office girl, semua yang bekerja di tempat ini berkati. Sebab tempat ini dipakai untuk menghadirkan kerajaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Berkati hamba-Mu Pak Heri Pardama menjadi koordinator bagi kami, yang terus mengingatkan kami dengan jam ini kami, supaya kami menghadap Kristus dalam hadirat-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami. Kami terus mau bertumbuh. Kami mau bertumbuh. Kami tidak mau stagnasi. Kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami tidak puas sampai di sini. Tapi kami akan terus dipuaskan Tuhan ketika kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bu Bapak. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Thomas Eleazar. Bapak, terima kasih kita berjumpa lagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan selalu menjaga kita semua, menjadi berita dalam setiap langkah-langkah kita. Terima kasih buat teman-teman MT yang sudah datang. Sampaikan juga biar dalam hal bekerja tetap memperhatikan firman Tuhan. Juga berisi teman-teman dari BIS, PRI, terus kita berdoa. Terima kasih. Sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, saya undang Bu Ingrid ya, Bu Ingrid untuk memimpin doa syafaat. Nanti Pak Thomas menutup dalam doa. Hikmat-Mu yang
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaan, aktivitas dan pelayananmu, diberkatilah keuanganmu, diberkati ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk dan ketika engkau pergi kemanapun, Tuhan menyertaimu. Terimalah anugerah berkat Bapa kita yang terbaik, yang terutama, yang teristimewa. Terimalah kasih sayang Tuhan Yesus, cintanya yang sempurna dalam hidupmu. Terimalah persekutuan yang manis oleh kuat kuasa pribadi Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati,